Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan materi distribusi pendapatan dalam Islam. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota perkenalkan diri saya Nur Rahma dan satu Nama saya Muhammad Basri, pertama. Nama saya Randy Pratama Putra, NIM 175. Hai, nama saya Tiara Angelina, NIM 180. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi merupakan pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, kekayaan yang Anda dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai keadilan dan nilai kebebasan. Yang pertama, nilai keadilan. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan keharusan. Yang kedua, kebebasan. Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seseorang muslim dapat menjadi miliknya dan menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Selanjutnya yaitu ada tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama yaitu ada tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Yang nomor 2 yaitu ada tujuan pendidikan secara umum. Tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan akhlak al-karimah, seperti memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, tujuan distribusi pendapatan dalam Islam yang ketiga adalah tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah yang pertama, wajib memenuhi kebutuhan kelompok bagi yang tidak mampu dan menumbuhkan sikap solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang kedua, mengutamakan ikatan cinta dan rasa kasih sayang di antara individu dan masyarakat. Yang ketiga, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat agar dapat terrealisasikan. Karena distribusi kekayaan yang tidak adil itu akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Yang keempat, mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang keempat, tujuan ekonomi distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi, yaitu poin A, pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan. Poin B, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini akan mendorong setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dan kualitas kerja mereka. Yang poin C, memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Kemudian, tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan pemasukan saja, namun
juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara anggota masyarakat. Poin D, penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi. Sektor-sektor distribusi. Distribusi dalam konteks sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sodako. Konteks sodako ini bukan pengertian bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks terminologi Al-Quran yaitu sodakoh wajibah, yaitu sodako pengeluaran rumah tangga yang yang wajib, seperti nafkah, zakat, dan warisan, seperti itu. Nah, yang kedua itu guys, sodako nafilah atau sunnah, itu yang berarti kebutuhan kayak distribusi pendapatan berbasis amal, kayak infak, akikah, wakaf, kayak gitu. Ketiga, hudud atau hukuman adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan, atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya, seperti kafarot, dam, dan diat, kayak penebusan, kayak hukuman gitu guys. Jadi thank you, bye. Lalu yang selanjutnya adalah distribusi dalam konteks negara. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya yang ada. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi dan lain-lain sebagainya. Hal itu juga amanah dari Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara dan kepentingan publik, distribusi tanah kepada sektor swasta, penarikan pajak, dan subsidi. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan pembebasan kemiskinan. Peran pemerintah dalam distribusi sangat diperlukan, terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan merata. Ada juga faktor-faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Seperti halnya masalah penimbunan yang marak dilakukan pengusaha monopoli dan oligopoli, pengusaha besar yang pada dasarnya pada komoditas tertentu. Asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar. Ya, selanjutnya kita beralih ke diskusi dalam sektor publik atau pasar. Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia mengatasi problem ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam kacamata ekonomi pasar Islam, mekanisme menekan minimal mungkin peran pemerintah. Pembenaran atas dibolehkannya pemerintahan masuk sebagai pelaku pasar hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, kepastian hukum, serta masalah dalam distribusi. Kepentingan negara atau pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan di pasar adalah bagaimana pemerintah menjamin pendapatan tersebut tidak hanya beredar pada kalangan tertentu, tapi keadilan bagi seluruh rakyat. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang tidak mengerti atau ada yang dipertanyakan, nanti kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.